Jumpa lagi di channel kita semua, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Putra Langit Tak Tertandingi. Bab 11-15. Bab 11. Belum sempat dan Ran bergerak, tiba-tiba terlihat sesosok pria muda dengan pakaian lusuh, berjalan dengan santainya, tanpa memperdulikan hal yang sedang terjadi di sana. Seakan tak punya dosa, pria itu berjalan langkah demi langkah. Sikap acuhnya itu seolah tidak peduli pada orang-orang itu, dan menganggap jika itu bukanlah urusannya. Dan Ran yang melihat pemuda itu berjalan mendekat, ia tak kuasa mengernyitkan alis dan berpikir, pria ini buta, bodoh, atau apa. Lalu teriakan seorang pria kurus, memecahkan keheningan. Hai bocah, kau pikir kemana kau akan pergi? Berhenti di sana dan serahkan bungkusan yang kau bawa, lalu kami akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Pria itu menghentikan langkahnya, ia menoleh dan bertanya, kau berbicara denganku. Apakah aku mengenalmu? Hahaha, kakak ketiga. Bocah itu berani mempertanyakan dirimu. Terdengar tawa mengejek dari salah seorang di gerombolan itu. Bos, bolehkah aku mengurus bocah itu dulu? Tanya pria yang tadi dipanggil kakak ketiga itu dengan memasang ekspresi ganas, menatap ke arah pemuda yang berjalan tadi. Cepatlah, jangan menyisakan barang bukti. Kita masih harus mengurus ikan besar ini. Kata pria bertato sambil menunjuk mobil Mercedes-Benz G-Class di depannya. Dan Ran, yang masih berada di dalam mobil, sedikit menyesal saat itu. Jika saja ia menggunakan mobil dan seragam militernya ketika berangkat tadi, mungkin masalah ini tidak harus terjadi. Setelah menimbang-nimbang sejenak, dan Ran akhirnya menggertakkan giginya dan hendak membuka pintu untuk turun dari mobil. Ia berpikir jika dia tidak menghadapi situasi ini sekarang, laki-laki tadi, yang merupakan penduduk sipil, mungkin saja akan berada dalam bahaya. Dan Ran segera turun dari mobilnya dan berkata dengan tegas, berani sekali kalian semua bertindak bodoh, apakah kalian tidak tahu siapa aku? Kelima preman itu langsung menoleh ke arahnya, bukannya takut, mata mereka justru langsung berbinar. Raut wajah mereka berubah menjijikan, mereka memandang dan Ran dengan tatapan penuh nafsu. Bagaimana tidak, di depan mereka sekarang berdiri seorang gadis cantik berkuncir kuda dengan tinggi semampai. Kulit putihnya memancarkan pesona seorang wanita dewasa yang menawan, apalagi setelah melihat pinggang ramping, juga payudara dan bokong besar gadis itu. Tak kuasa mereka berlima langsung berfantasi liar dalam pikiran masing-masing, hampir saja air liur mereka menetes. Melihat tatapan mesum mereka, dan Ran sangat emosi. Dia merasa dirinya tidak dihargai. Lalu dia menoleh ke arah pemuda tampan di kejauhan dan berkata, hai, kau sudah boleh pergi, biar aku yang mengurus masalah ini. Pemuda tampan itu, kembali melanjutkan langkahnya, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dan Ran yang melihatnya, berpikir dalam hatinya, bukankah setidaknya kau harus mengucapkan terima kasih, setelah seseorang menyelamatkan nyawamu? Dan Ran merasa meskipun melindungi penduduk sipil merupakan tugasnya sebagai tentara. Tetapi bukankah setidaknya pria ini harus memberi wajah untuknya? Nona, kami bisa saja melepaskan bocah itu. Tapi bagaimana jika kau biarkan kami berlima menikmati tubuh indahmu? Pinta pria bertato itu dengan seringai licik. Bos, kau benar-benar hebat. Ya, Nona kami bersedia melepaskan bocah itu tapi kau harus temani kami tidur malam ini.
kata si pria kurus yang tadi hendak menghajar pria tampan itu. Bab 12. Tubuh dan Ran bergetar, dalam hatinya ia sangat marah. Dia memandang pria bertato itu dan berkata, "Dasar orang mesum, kau tahu aku siapa? Aku adalah Jenderal Bintang 3, pasukan militer khusus kota Xia," kata Dan Ran dengan marah. "Hahaha, kau pikir kami ini orang bodoh?" jawab pria bertato itu meremehkan. "Benar bos, mana mungkin seorang Jenderal Bintang 3 berkeliaran di jalanan tanpa seragam, tanpa mengendarai mobil militer bahkan tanpa pengawal." Pria pendek di samping pria bertato itu menganalisis. Merasa para preman itu tidak percaya, dan Ran tidak putus asa, dia berteriak, "Kalian pikir aku berbohong? Aku adalah Jenderal Ni Dan Ran, dari pasukan militer khusus kota Xia. Persetan dengan itu, hari ini kamu tetap harus berada di bawah selangkangan kami," jawab pria bertato itu dengan tidak peduli. Dan Ran mengerutkan kening. Ternyata statusnya tidak setinggi itu, bahkan setelah ia menyebutkan namanya, para preman itu tetap tidak takut. Yang tidak mereka sadari, pria tampan yang tadi melangkah menjauh sekarang telah berhenti dan menoleh ke arah Dan Ran. Ia bergumam dalam hatinya, "Cantik dan pemberani. Aku suka." Para preman itu sudah mulai bergerak. Dan Ran yang melihat itu sedikit panik, tapi dia tetap berusaha tenang dan akan mencari kesempatan untuk kabur. Belum sempat ia bergerak, sebuah suara terdengar di kejauhan, "Aku sebenarnya tidak peduli dengan hal-hal kecil, tapi berani-beraninya kalian ingin menyentuh hal yang menjadi milikku. Jadi akan ku habisi kalian semua." Mereka semua terkejut mendengar suara itu. Mereka semua menoleh dengan heran, bahkan Dan Ran tidak terkecuali. "Bocah, beraninya kau mengatakan omong kosong di sini, kau benar-benar cari mati," kata pria yang bertubuh pendek dan berkulit hitam. "Kamu kira kami ini hanya preman biasa? Mungkin kamu baru tiba di kota ini, jadi kamu belum pernah mendengar tentang bos kami. Biar aku jelaskan padamu, supaya setelah kami membunuhmu kamu tidak akan mati penasaran," lanjut si pria kurus. Dia menghela napas sejenak, seakan membayangkan sesuatu yang hebat. Kemudian berkata, "Bos kami adalah seorang petarung yang sangat hebat, dia adalah Bao Jie, adik dari Master Bela Diri nomor 2 di kota Xia, Master Bao Zhang. Apa kau masih berani bertingkah hebat di depan bos kami?" "Benar," kata adik ketigaku, "Master Bao Zhang sendiri sudah mencapai kekuatan petarung level master tingkat menengah dan aku adalah murid pertama dari Master Bao Zhang, sekaligus pengawal terkuat bos Bao Jie, kemampuan bertarungku sudah mencapai level ahli tingkat puncak. Jangankan hanya bocah sepertimu, bahkan jika Jenderal Militer Bintang 5 bertarung denganku, dia belum tentu mampu menyentuh ujung pakaianku," kata pria kekar yang berdiri paling dekat dengan Bao Jie dengan penuh keangkuhan. Pria kekar itu baru hendak melanjutkan, belum genap satu kata keluar dari mulutnya, ia merasakan hembusan angin dari depan dan sebuah tinju besar mendarat di wajahnya. Ia pun terlempar belasan meter dan seketika langsung pingsan di tanah. Semua orang tercengang. Jarak dari bocah itu dengan si pria kekar setidaknya 15 meter, bagaimana dia bisa meninjunya dalam waktu secepat itu. Empat preman itu tercengang, bahkan Dan Ran juga tercengang. Siapa sebenarnya kau?" tanya bos preman ketakutan. Bukannya menjawab, pria tampan itu justru berkata, "Kau adalah Ni Dan Ran, cucu dari kakek Ni Cheng Chen dari kota Guang, kan? Perkenalkan, aku adalah tunangan Mu Tian Fan, cucu dari kakek Gu Xin Tian,
si pedang dua mata, dari Pulau Lianyu. Benar, ternyata pria tampan itu adalah Tian Fan. Dan Ran tertegun sejenak, kata, tunangan. Terdengar begitu jelas di telinganya dan langsung meresap ke dalam hatinya. Setelah beberapa saat ia kembali sadar, ada semu merah tercetak di kedua pipinya. Tian Fan melangkah, selangkah demi selangkah, memberi tekanan berat pada 4 pria yang tersisa. Bos preman yang berada paling dekat, mulai gemetaran. Ia merasa seperti ada batu besar yang menekan di atas tubuhnya. Bruk! Terdengar suara benda berat yang jatuh, diiringi dengan kedua lutut bos preman itu. 3 preman yang tersisa, juga tidak berani berdiri lagi, mereka ikut berlutut di belakang bos mereka. Bab 13. Kakak, kami salah. Kami salah. Kami semua tidak punya mata. Mohon kakak jangan perhitungan dengan kami yang rendah ini. Bos preman langsung memohon, tanpa memperdulikan harga dirinya. Begitu mendengar nama, si pedang dua mata, dan Pulau Lianyu, seluruh kesombongan mereka menguap seperti setetes air hujan di tengah padang pasir. Pantas saja mereka tidak dapat melihat pergerakan bocah itu, ternyata kemampuan bocah itu berada pada level yang jauh lebih tinggi dari murid pertama Bao Zhang, bahkan mungkin lebih tinggi dari Bao Zhang sendiri. Bagaimana mereka bisa berurusan dengan orang dari pulau menyeramkan itu? Bukankah itu sama saja dengan bunuh diri? Apalagi, bocah ini adalah cucu si pedang dua mata, mendengar namanya saja sudah cukup untuk membuat seseorang seperti Bao Zhang gemeter ketakutan, apalagi mereka yang cuma bawahan rendahan. Mengampuni kalian. Jika aku tidak ada di sini, mungkin kesucian istriku akan direnggut oleh para bajingan busuk seperti kalian. Sekarang kalian memohon ampun begitu saja, bukankah itu terlalu baik untuk kalian? Balas Tian Fan acuh. Keempat pria itu bersujud di tanah, mereka membentur-benturkan kepala mereka ke aspal jalan. Untung saja jalan itu sepi, jika tidak, itu akan menjadi tontonan yang menarik. Istriku, apa menurutmu aku perlu membunuh mereka semua? Tanya Tian Fan, sambil menatap Dan Ran. Mendengar kata istri dan bunuh, tak kuasa tubuh Dan Ran bergetar, suasana hatinya bercampur antara senang, malu, iri dan khawatir. Senang karena pria yang dijodohkan dengannya adalah pria yang sangat hebat, malu karena ia dipanggil istri, bukankah itu terlalu cepat? Kita baru saja bertemu untuk pertama kalinya. Iri karena sebagai seorang jenderal bintang 3, ia bahkan tak memiliki kemampuan seperti yang ditunjukkan Tian Fan tadi, dan khawatir jika Tian Fan benar-benar membunuh orang-orang ini, bukankah calon suaminya akan jadi pembunuh dan mungkin dipenjara. Jangan jangan bunuh, kita serahkan saja mereka ke polisi. Jawab Dan Ran terbata, sebagai seorang jenderal bintang 3, ini pertama kalinya ia merasa begitu gugup. Ia bahkan tidak tahu harus memanggil Tian Fan dengan sebutan apa. Suami, tuan, kakak, atau apa. Saat ini, jenderal bintang 3 itu tak ubahnya seekor kucing kecil yang sangat jinak dan menurut di depan tuannya. Baiklah. Kalau begitu, istriku, kamu saja yang telepon polisi. Jawab Tian Fan santai. Menatap 4 pria yang masih berlutut ketakutan, Tian Fan lalu berkata, bukankah istriku sangat baik pada kalian? Kenapa kalian tidak berterima kasih padanya? Tanya Tian Fan tegas. Benar. Terima kasih kakak ipar. Terima kasih kakak ipar. Terima kasih kakak ipar.
Mereka berempat mengucapkan itu sambil membenturkan dahi mereka ke lantai. Tak lama kemudian, para polisi sudah tiba dan mereka semua dibawa ke kantor polisi. Tinggal Tian Fan bersama Dan Ran yang masih berdiri di sana. Dan Ran hanya menunduk, tak berani menatap Tian Fan. Ia hanya menggenggam ujung bajunya erat. Menyadari itu Tian Fan membuka percakapan, haruskah aku memanggilmu istri, Jenderal Ni, atau Nona Muda Ni, ataukah harus kupanggil Dan Ran? Tanya Tian Fan tersenyum. Dan Ran masih tidak bergerak. Tian Fan lalu melanjutkan, bagaimana menurutmu tentang perjodohan kita? Kamu harus menjawab jujur, jika kamu tidak bersedia atau bersedia karena paksaan seseorang. Aku tidak masalah jika harus merobek surat perjanjian pernikahan kita dan membatalkan perjodohan itu. Aku ingin dengar pendapatmu. Tian Fan melihat dengan seksama perubahan ekspresi di wajah Dan Ran. Bab 14. Jantung Dan Ran berdetak kencang, dia bingung harus menjawab apa. Jika ia setuju, bukankah ia akan terkesan mudah ditaklukkan? Tapi jika ia mengatakan tidak, bukankah itu bertentangan dengan kata hatinya? Sejujurnya sekarang ia sangat bersyukur kakeknya telah menjodohkannya dengan Tian Fan. Meskipun, ini baru pertama kali mereka bertemu, Dan Ran dapat melihat kebaikan, ketulusan dan ketegasan di mata Tian Fan. Di depannya yang merupakan seorang jenderal bintang 3, Tian Fan masih sangat mendominasi, bahkan tanpa perlu terlalu banyak berbicara ataupun menunjukkan kemampuannya. Lama tak mendapat jawaban, Tian Fan mengira Dan Ran tidak ingin dijodohkan dengannya, tapi takut mengecewakan kakeknya. Ia tersenyum, lalu mengeluarkan selembar kertas dari bungkusan yang dibawanya dan berkata, baiklah, begini saja. Sejujurnya selain denganmu, aku masih punya 3 perjanjian pernikahan lagi. Aku baru menyelesaikan 1, jadi kita percepat saja. Aku akan merobek surat perjanjian pernikahan kita. Tentang kakek Cheng Chen, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan menjelaskan langsung padanya saat aku berkunjung ke kota Guang nanti. Melihat Tian Fan mengeluarkan sebuah kertas dan akan merobeknya, Dan Ran tercengang, ia langsung berlari dan menggenggam tangan Tian Fan lalu berkata, jangan. Suami, aku bersedia menikah denganmu. Mengatakan itu wajah Dan Ran merah, seperti kepiting rebus. Mendengar jawaban itu, Tian Fan sedikit kaget. Menurut perkiraannya, bukankah dia akan menolak? Kenapa malah seperti ini? Oh, baiklah jika begitu. Kata Tian Fan canggung. Setelah beberapa saat ia kembali berkata, berdasarkan urutan, kamu seharusnya adalah istri ketiga, tapi aku baru bertemu 2 dari kalian, jadi kamu ingin jadi yang kedua atau ketiga. Kata Tian Fan serius. Dan Ran berbisik lirih, bisakah aku tahu siapa saja calon istrimu yang lain? Tanyanya dengan ragu. Tentu saja boleh. Jawab Tian Fan tegas. Lalu ia menyebutkan, pertama adalah Ruo Qijian, putri tertua keluarga Ruo. Kedua, Luo Sisu, putri tunggal keluarga Luo. Yang terakhir adalah Bai Luqian, nona kecil keluarga Bai. Kata Tian Fan menyebutkan. Setelah mendengar nama-nama mereka, Dan Ran termenung sejenak, bukankah nama-nama yang tadi disebutkan Tian Fan adalah 3 dari 4 wanita tercantik di kota Xia? Satu-satunya yang tidak ia sebut hanyalah dokter cantik dari keluarga Hua Meiling. Lalu bukankah keluarga-keluarga itu adalah 3 keluarga terkaya di kota Xia? Bagaimana bisa ia bersanding dengan mereka? Ketiga dari mereka adalah simbol kesempurnaan, mereka bertiga adalah pilihan terbaik bahkan jika dipilih dengan mata tertutup.
Hati dan Ran bertambah gusar, apakah dia berani mengaku sebagai istri yang kedua? Bukankah dengan Bai Luqian yang masih gadis SMA saja, statusnya masih kalah jauh? Mendadak dia menyesal mencegah Tian Fan merobek perjanjian pernikahan dengannya, bukan karena ia menyesal menerima Tian Fan, tapi karena sekarang dia yang tidak pantas bersama Tian Fan. Bagaimana? Kau mau jadi yang kedua atau ketiga? Pertanyaan Tian Fan membuyarkan lamunan dan Ran. Suami, aku jadi yang ketiga saja. Jawab dan Ran spontan. Baik, sudah diputuskan. Kalau begitu aku akan pergi dulu, aku akan mencari rumah untuk tempat tinggal kita kelak. Aku tidak mau mengecewakan istriku yang begitu baik. Kata Tian Fan. Suami, jika kau mau, kau bisa tinggal di villa yang kubeli. Ada banyak kamar yang kosong di sana, lagi pula villa itu terlalu besar untuk ku tempati sendiri. Kakek pasti tidak masalah jika kamu juga tinggal di sana. Ajak dan Ran dengan menahan malu. Bab 15. Oh, di mana itu? Tanya Tian Fan penasaran. Villa nomor 1 di Ganbu Mountain Villa. Jawab dan Ran. Bukankah itu villa paling mewah di kota Xia? Mendengar pertanyaan Tian Fan, dan Ran hanya mengangguk membenarkan. Setelah hening sesaat ia lalu berkata, jika kau bersedia, kita akan pergi bersama ke sana. Tapi sebelum itu, aku harus bertemu dengan mertua pertamamu, Tuan Ruo Xinqi, untuk menandatangani kontrak kerja sama pendistribusian obat. Jelas dan Ran. Baiklah, aku ikut denganmu. Jawab Tian Fan setelah berpikir sejenak. Rumah sakit Hua Medica di bagian timur kota Xia. Dua gadis dengan kecantikan mendekati sempurna yang hampir tanpa celah, duduk mengobrol di sebuah bangku taman. Orang yang tidak tahu mungkin akan mengira dua bidadari telah turun dari kahyangan. Dua gadis itu yang satu berpakaian putih dan rok pendek hitam, kaki panjangnya yang putih terlihat kontras dengan warna roknya. Satunya lagi mengenakan pakaian formal serta rok mini berwarna hitam, khas wanita kantoran. Kedua wanita itu adalah wakil kepala rumah sakit Hua Medica, Hua Meiling dan sahabat karibnya Luo Sisu. Mereka terlihat sedang berbincang serius. Meiling, kenapa kakekmu begitu bersikeras melakukan itu? Sisu, aku juga tidak tahu. Aku sangat kesal dengan hal itu. Meiling, lalu apakah kamu mengenal pria itu? Sisu, itu masalahnya. Kakek bilang pria itu adalah pemuda desa. Kakek juga bilang pria itu berbakat dan menjanjikan. Meiling, lalu kenapa kau tidak coba temui saja dulu pria itu? Sisu, apa kau gila? Bagaimana kalau dia kira aku menyukainya dan bersedia menerimanya? Lalu bagaimana jika pria itu adalah pria bodoh dan sangat kampungan? Meiling, gadis bodoh, apakah kau pikir kakekmu itu akan menjodohkan cucu satu-satunya dengan pria sembarangan? Sisu, tapi tetap saja aku tidak mau. Kalau aku ingin menikah, aku hanya perlu mengumumkan itu ke publik dan lebih dari setengah pria di kota Xia akan mengantri di depan rumahku untuk melamar. Jadi apakah menurutmu perjodohan ini perlu? Meiling, kau memang benar. Bagaimana mungkin pria sembarangan berhak menikmati keindahan ini? Meiling mengatakannya sambil meremas dada Sisu dengan tangan kanannya. Itu karena mereka telah bersahabat sejak kecil. Bahkan di luar negeri mereka kuliah di kampus yang sama, dan mereka lulus pun hampir bersamaan, karenanya meski kata timur dan barat kota Xia memisahkan mereka, itu hanyalah sebuah jarak yang kecil bagi persahabatan mereka. Sisu, kau ini,
Tangan jahilmu masih sempat-sempatnya merabaku di saat seperti ini. Kata Sisu kesal sambil balas meremas dada Mei Ling. Jika kebetulan seorang pria lewat saat itu mungkin mereka akan merasa seperti melihat pemandangan yang sangat langka. Mei Ling, tidak perlu terlalu serius, kau temui saja dulu pria itu sebagai orang lain. Kau selidiki karakter, sikap dan latar belakang pria itu. Sisu, lalu. Mei Ling, lalu apa lagi? Kalau kau suka, kau bisa terima perjodohannya. Kalau tidak. Sisu, kalau tidak. Mei Ling, mungkin kau juga terpaksa terima saja. Kata Mei Ling sambil memainkan kedua alisnya. Sisu, wah, kenapa aku tidak memikirkannya sebelumnya? Kata Sisu sambil menatap ke atas dan mencubit dagunya sendiri. Mei Ling, sudah kubilang, kau itu, gadis bodoh. Sisu, untunglah aku punya dokter cantik yang sangat hebat. Muah. Puji Sisu sambil memaksa mencium pipi Mei Ling. Mei Ling hanya bisa tersenyum pasrah. Kediaman keluarga Ruo. Mobil mewah berwarna hitam, telah lama terparkir di halaman rumah besar itu. Kontrak kerja sama juga sudah selesai ditandatangani. Sekarang Dan Ran, Tian Fan dan Ruo Qijian, yang membawa koper penuh dengan pakaian dan perlengkapan sehari-hari miliknya. Berjalan keluar pintu diiringi oleh semua anggota keluarga Ruo. Ya, setelah seluruh keluarga Ruo kaget, karena Tian Fan kembali lagi. Dengan cepat mereka tahu bahwa Dan Ran adalah tunangan ketiga Tian Fan, dan mulai sekarang mereka akan tinggal bersama. Seluruh keluarga Ruo langsung berpikir cepat. Dengan usulan dari Ruo Sansang dan Ruo Baijia, akhirnya Tuan Besar Ruo meminta agar Dan Ran dan Tian Fan membawa serta Qijian untuk tinggal bersama mereka juga. Dan Ran dan Tian Fan sama sekali tidak bisa menolak, apalagi gadis yang begitu lugu seperti Qijian. Begitulah akhirnya mereka berangkat ke villa nomor 1 di Ganbu Mountain Villa. Bersambung.